bagaimana dengan tahayul atau magic? Tahayul adalah suatu gerak refleks dari ketakutan. Ada yang merasa dikelilingi oleh kuasa-kuasa yang bermusuhan dengannya, maka orang itu berusaha untuk tidak mengganggunya. Saya kasih contoh paling ringan. Masih ada juga orang Kristen yang anti dengan angka 13. Maka jangan coba-coba duduk di meja ya dengan jumlah 13. Karena dapat dipastikan bisa dapat celaka. Ada sebagian orang Kristen juga masih mengimani itu. Jangan foto bertiga. Apalagi misalkan Bapak Ibu pengantin ya. Foto bertiga akan ada kemungkinan. Ya pengantin yang laki-laki duluan koit atau yang perempuan. Nah ini. Ini kan masih ada juga orang Kristen yang percaya ini. Ya, bentuk-bentuk tahul yang lain itu bisa juga dengan memakai jimat, bisa dalam bentuk cincin batu akik yang sangat fenomenal dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi COVID kan cincin batu akik itu kan sangat fenomenal itu. Laris. Ya, yang paling mahal itu kalau ada isinya. Bukan hanya karena batunya adanya. Bukan hanya karena ada batunya, bukan. Tapi batunya itu diisi dengan kuasa kegelapan itu lebih mahal itu, Bang. Ya, itu bentuk-bentuk tahyul yang isinya dari jimat Bapak Ibu ya. Ada juga misalkan ikat pinggang yang sudah sama juga misalkan di dalam ikat pinggang itu sudah diisi jimat. Ya, bahkan juga masih ada alat-alat yang lain. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Contoh yang lain, orang pada umumnya takut lewat kuburan. Oke, kenapa? Takut. Karena sudah ada tahayul ditaruh dalam pikiran orang itu. Pokoknya kalau kuburan itu tempatnya banyak setan. Sebanyak orang yang meninggal di kuburan itu. Ya, kuburan itu tempatnya banyak roh orang yang sudah meninggal. Padahal udah nggak ada roh orang yang sudah meninggal di kuburan itu. Tapi orang yang mempercayai itu artinya apa? Jadi takut. Ya, itu. Jadi bukan hanya soal masalah angka, bukan hanya selalu bersifat jimat ya. Tapi bisa juga tadi tempat makam atau kuburan atau juga tempat-tempat ya keramat yang lain. Bisa juga misalkan pohon besar ya. Bahkan juga apa? Jembatan yang pernah mungkin di daerah itu orang pernah mengalami kecelakaan. Nah, sehingga orang menyimpulkan, wah di situ banyak setannya. Sehingga orang jadi takut ya lewat tempat itu. Nah, ini terjadi ya di kalangan kekristenan Bapak Ibu. Walaupun saya katakan tadi, ya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya bahkan juga menjadi uh, pelayan Tuhan. Nah, ada lagi, ini masuk kategori tayul sebenarnya, surat berantai. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mendapatkan. Misalkan nih ada WA, ya isi WA itu bisa juga cerita tentang kesuksesan seseorang karena dia berhasil mengirimkan kepada 10 orang, 9 orang, 5 orang, 100 orang. Akhirnya dia dapat 100 juta. Lalu itu kan karena orang itu mengirimkan. Tapi ada seorang ibu karena tidak mau mengirimkan isi WA itu kepada puluhan orang, bahkan merobeknya, mendelete-nya, membuangnya di HP-nya, dia meninggal. Maka seringkali Bapak Ibu tolong jangan putuskan WA berantai ini hanya sampai di Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu bisa mengalami bahaya. Kan gitu ya. Apa yang terjadi? Udah orang Kristen ketakutan kan? Hanya apa? Di-share ke semua orang. Ini bentuk tahil loh Bapak Ibu.
Dan saya menjumpai banyak yang mengalami ini. Banyak. Ya, 2 minggu yang lalu, seorang ibu telepon saya, Pak Tony, saya dapat WA dari teman saya. Katanya, Pak, saya harus mengirim WA ini kepada 10 orang. Kalau saya nggak meneruskannya, saya bisa mengalami mara bahaya. Apa mara bahayanya, Bu? Saya bilang, saya bisa sakit-sakitan katanya, Pak, tanpa mengalami, tanpa ada obatnya. Terus apa lagi? Saya bisa mati mendadak. Saya bilang, Ibu, tuh, pekerjaan si Senan atau si Bo di situ, saya bilang, delete. Bapak Ibu tahu itu dapatnya dari siapa? Dari hamba Tuhan pula. Bayangin Bapak Ibu. Pengalaman ini dulu pernah dilakukan di gereja Katolik Roma. Waktu Paus mengeluarkan kurang lebih ada 10 dalil. Dan 10 dalil itu diketik dalam beberapa halaman kertas dan diwajibkan umat Katolik pada masa itu harus memperbanyak dan mengirimkannya kepada teman-temannya yang lain. Dan isinya, kalau tidak mereka teruskan, maka mereka akan mengalami kebangkrutan, sakit, penyakit, dan kematian. Pernah ini terjadi di gereja Katolik Roma. Itulah makanya Martin Luther memprotes. Karena apa? Karena salah satu yang dijanjikan dengan mengirimkan, memperbanyak dalil-dalil tadi, maka dosa orang itu otomatis terhapus katanya. Itu yang diprotes oleh Martin Luther kan Bapak. Rupanya pola yang sama terjadi di zaman modern ini. Tapi tidak lagi pakai kertas. Tapi lewat apa? Cukup diteruskan kepada sanak famili saudara-saudara yang lain. Ya, Bapak Ibu, hati-hati. Ini kelihatannya biasa-biasa aja. Enggak, ini bagian daripada pekerjaan iblis. Kalau Pak Tony, kalau itu firman Tuhan. Oh, nggak ada masalah, Pak. Bapak Ibu, nggak ada masalah kalau itu firman Tuhan. Ya, kalau itu renungan misalkan kita kirim ya ke orang-orang. Oh, itu bagus, harus itu. Tapi jangan pakai ancam-ancaman begitu, Bapak Ibu saya. Tapi kita jelaskan aja isi firman Tuhan itu apa. Dan kita tidak perlu intimidasi. Kalau kau tidak teruskan kepada orang lain, engkau binasa hari. Nggak perlu lah. Kan gitu ya. Bentuk-bentuk berita, isi WA, surat seperti itu. Kelihatannya rohani, tetapi sama sekali tidak rohani. Karena di dalamnya muncul unsur pemerasan moral. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, kalau lihat WA, pulsa kita berkurang kan? Artinya apa? Pulsa kita cepat habis. Ujungnya apa? Kita harus selalu non-stop isi pulsa. Gitu kan? Itu juga ada motivasi bisnis loh di balik itu. Ya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7 mengingatkan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lebih baik kita melatih diri. Konsisten. Setia. Berdoa kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Membaca dan melakukan firman Tuhan. Dan melayani Tuhan. Jangan kita membuka ruang hati pikiran kita. Mempercayai tahayul. Dengan mengirimkan WA secara beruntun. Ataupun juga tadi. Ya. Dengan mengirimkan surat-surat yang kita dapat kepada orang. Itu bentuk-bentuk pekerjaan setan dan juga bentuk-bentuk pekerjaan iblis, Bapak. Ya, ini juga hari-hari ini lagi booming. Maka kita harus tolong jemaat-jemaat kita. Lalu bagaimana dengan magic? Dasarnya magic itu adalah kepercayaan akan adanya roh-roh yang berkarya di dunia ini.
yang menyebabkan fakta-fakta ahli yang tidak dapat diterangkan dan harus didamaikan atau dinetralisir dengan perantaraan praktek-praktek atau ritus-ritus rahasia. Meritik juga dipakai untuk mempengaruhi, bisa dipakai untuk mempengaruhi jalannya sebuah peristiwa. Ya, contoh menolak hujan supaya tidak datang atau supaya tidak turun dulu. Ya, mengalihkan ya bencana banjir, gempa supaya tidak melewati tempat di mana kita berada. Ini contoh-contoh magic Bapak Ibu ya. Ini sering masih ada juga sebagian orang Kristen yang melakukannya. Alat-alatnya bisa juga pakai sapu lidi lah, ya, dan juga alat-alat yang lain. Nah, kalau di orang Batak itu ada namanya tunggal panaluan. Tunggal panaluan itu juga seringkali disalahgunakan. Ya, untuk mengusir, untuk menghalau ya hujan, angin, badai gitu. Jadi artinya apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang menurunkan hujan itu Tuhan. Jadi kalaupun kita diturunkan Tuhan hujan, mungkin kita merasa nggak butuh. Tapi Tuhan punya pertimbangan. Kenapa daerah kita, rumah kita masih perlu diturunkan hujan? Karena bisa saja orang-orang di sekitar kita, mereka sudah kesulitan dapat air. Mungkin kita enggak. Maka rasanya terlalu egois kalau kita hanya mempertimbangkan kepentingan kita sendiri. Dengan cara menolaknya. Lagi-lagi memakai kuasa kegelapan. Ya, tapi kan Pak Tony ini ibadah KKR. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau ibadah KKR, tapi tolak hujan. Gitu ya. Nah, masa sih saya nggak bisa tolak hujan? Ini kan kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, membawa jiwa bagi Kristus. Iya, saya setuju. Tapi tetap pakai kuasa Tuhan. Masih kan Bapak Ibu Elia ya, manusia biasa. Dia berdoa 3 hari 3 malam supaya hujan tidak datang. Tuhan dengar doa. Tidak datang. Lalu dia berdoa lagi supaya Tuhan turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan. Artinya apa? Tuhan punya kasih kuasa untuk mendengarkan doa kita. Menjawabnya, merealisasikannya. Seturut dengan waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kenapa doanya Elia dijawab oleh Tuhan? Karena Elia tetap berserah total. Semuanya. Keputusan, waktu, cara, jalan Tuhan yang terjadi. Artinya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, Bapak. Jangan mengandalkan hal yang lain. Kalau sekiranya pun misalkan dalam ibadah KKR itu kita sudah berdoa supaya Tuhan tidak menurunkan hujan, tapi Tuhan turunkan hujan, tidak berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Tidak berarti Tuhan tidak peduli dengan pelayanan yang kita lakukan. Tidak berarti Tuhan tidak sayang dengan jiwa-jiwa yang mau datang kepada Dia lewat KKR itu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, menurut akal pikiran kita, hujan itu bisa menghalangi orang datang ibadah. Tidak selalu Bapak Ibu. Di tengah-tengah hujan badai sekalipun. Kalau Tuhan sudah berkuasa menetapkan hati dan pikiran orang datang, pasti akan datang. Persoalan lain kadang-kadang kita merasionalisasikan. Kalau datang hujan Tuhan, nanti yang datang hanya
cuman puluhan orang. Nah, gitu ya. Padahal ruangan, kursi sudah kita siapkan untuk jutaan orang. Gitu Bapak Ibu ya. Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita melayani siapa sebenarnya? Kan kita melayani Tuhan. Kalau ada orang datang ke dalam ibadah pelayanan kita, dua atau tiga orang itu sama berharganya di mata Tuhan dengan yang datang 10, ratusan, jutaan orang. Itu sama kok. Maka Alkitab katakan satu orang jiwa aja, satu orang jiwa. Malaikat-malaikat surgawi bersuka cita di surga sana. Itu adalah gambaran. Malaikat-malaikat surgawi itu bersuka cita. Itu adalah gambaran, itu adalah potret. Betapa bahagianya Tuhan dengan pertobatan satu orang saja. Jadi maksud saya begini Bapak. Kalau dalam pelayanan atau KKR yang sedang kita rancang. Saya katakan tadi. Ya kita berdoa supaya hujan tidak supaya hujan badai tidak datang. Aku sudah. Tapi kalau Tuhan tetap berkata, enggak, ini harus saya izinkan ini terjadi. Lalu yang datang mungkin hanya cuma dia dua, tiga, empat orang, tidak sampai jutaan orang. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan frustrasi menjadi hamba Tuhan. Karena ini kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi serahkan semuanya, prosesnya kepada Tuhan, hasilnya kepada Tuhan. Ya, jadi nggak usah pakai kuasa-kuasa iblis lah. Nanti menghalau semua itu. Hal yang lain adalah sihir. Ini sangat berhubungan dengan magic juga. Sihir sama tuanya dengan manusia. Karena sihir itu kan sebenarnya dipraktekkan oleh manusia dengan berkolaborasi dengan simbolis kan Bapak Ibu ya. Kita ambil saja contohnya gereja setan. Banyak menarik hati anak-anak muda untuk menjadi pengikutnya, menjadi anggota jemaatnya. Cara yang mereka pakai untuk mempengaruhi banyak orang dengan mempergunakan kuasa kegelapan tentu. Ya, maka kalau kita lihat lambang atau logo dari gereja setan kan salibnya terbalik Bapak Ibu. Salibnya terbalik. Itu memberikan makna. Ajaran mereka ya berlawanan dengan firman Tuhan. Salib yang terbalik itu menggambarkan mereka menolak pengorbanan Yesus di kayu salib. Salib yang terbalik itu juga menjelaskan Tuhan kami itu bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kami adalah simbolis atau sihir. Maka semua praktek, pola pikir, cara hidup, tindakan, perbuatan daripada simbolis atau si iblis, itulah yang mereka pakai. Itu yang mereka lakukan. Maka dalam ibadah dan penyembahan dalam gereja setan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan pujiannya kepada setan. Perilaku, tindakan, dan perbuatan orang-orang pengikut gereja setan 11-12 dengan setan sendiri. Itu yang terjadi dalam kelompok gereja setan. Ulangan pasal 18 ayat 12 sampai 12 mengingatkan, di antaramu jangan didapati seorang pun. Tadi kita sudah singgung ayat ini. Mempersembahkan laki-laki dan perempuan sebagai korban dalam api ataupun jangan menjadi petenung, peramal, penelah, termasuk apa? Tadi kita bahas masalah sihir kan, juga disinggung dalam ulangan pasal 18. Ya, yang tulisan warna merah Bapak. Penyihir. Ya, nggak boleh. Termasuk juga mempergunakan jasa jasa, jasa penyihir juga nggak boleh Bapak Ibu ya.
Jadi bukan hanya kepada penyihirnya, tapi kita mempercayai jasa yang ditawarkan oleh penyihir juga tidak boleh. Ya, seorang penyihir dikatakan juga tidak boleh. Karena hal itu kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menghalau, menghukum orang yang bersangkutan. Ya, Jangan nah sekali sampai lagi kita cukup banyak menemukan film-film sinetron, film-film ya atau juga sinetron ya Bapak Ibu ya, yang selalu berhubungan dengan budaya sihir menyihir kan banyak kita temui itu di sinetron-sinetron Indonesia, film-film sinetron Indonesia banyak sekali. Nah, dan kita sadar atau tidak sadar, ada pesan, ada ajaran di balik daripada semua itu loh Bapak. Cuma kadang-kadang kita berpikir begini, ah itu kan hanya untuk lucu-lucuan aja. Nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu Bapak. Tapi ada maksud, ada tujuan, ada ajaran di balik daripada semua itu. Dan ini harus kita pahami supaya kita dapat menolong yang pertama anak-anak kita dulu. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, janganlah kita dorong-dorong, udah kamu cari aja itu sinetron sinetron Jin dan Jun daripada kau gangguin papa mama lagi kerja. Kan kira-kira begitu. Jangan. Itu sedang kita mendorong anak-anak kita itu untuk apa? Membuka hati dan pikiran mereka di dalam budaya okultisme sebenarnya. Nah, saya katakan tadi, film-film Indonesia sinetron banyak muatannya diisi oleh iblis sebenarnya. Nah ini kita harus tahu. Ini kita harus mengetahui. Nah bagian yang berikutnya kita akan bahas tentang esoterisme dan okultisme. Apa esoterisme ini? Esoterisme adalah ajaran atau suatu cara bertindak. Sebenarnya ajaran ini bersandar pada tradisi primordial. Artinya tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Yang diteruskan kepada anak dan cucu secara tersembunyi. Ya, pendelegasian ajaran ini secara tersembunyi, tidak disampaikan secara gamblang. Bidang asetorisme meliputi seluruh alam yang tampak dan yang tidak tampak. Maka asetorisme melahirkan berbagai macam praktik konkret. Contoh, alkimi artinya usaha mengubah logam rendah menjadi logam mulia. Atau bisa juga astrologi, teurgi, artinya ilmu untuk berhubungan dengan yang ilahi. Nanti saya kasih contoh. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, dulu ada di sebuah stasiun televisi swasta kompetisi para mentalis yang digagas oleh Deddy Kobuzer. Kalau Bapak Ibu masih ingat itu. Di mana setiap peserta ya mengetengahkan kemampuan dan kehebatan mereka masing-masing. Ada yang bisa ya membengkokkan besi, ya itu nggak pakai tenaga, itu nggak pakai fisik ya, tapi dari tempat yang jauh hanya cuma misalkan gini aja bisa memangkokkan besi atau logam, kan terjadi kan itu. Nah itu adalah bidang asetorisme, ya. Nah, bolehkah ini dilakukan dipercayai oleh orang Kristen? Kolose pasal 2 ayat 8. Berhati-hatilah supaya jangan ada seorang menjerat kamu dengan filsafat kosong. Filsafat itu artinya ajaran, pengetahuan kosong dan menyesatkan. Yang berasal dari tradisi manusia. Artinya apa? Berasal dari pengalaman budaya.
yang tidak kita miliki, yang didasari oleh asas-asas roh dunia, bukan prinsip Kristus. Itu kita ingatkan dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Wah, kita tidak boleh terlibat dengan esoterisme. Walaupun kelihatannya keren, hebat, kan gitu ya, bisa menghasilkan hepeng atau cuan gitu ya. Maka saya kira bagus juga. Nggak lama kemudian, saya kira hanya cuma 1 tahun lebih sedikit kali ya, program itu berlangsung. Lalu setelah itu Rive sudah nggak pernah muncul lagi. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu ada yang menarik. Rupanya zaman boleh berubah. Perkembangan teknologi dan pengetahuan semakin pesat. Iblis atau sibolis juga mengikuti serta memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi itu Bapak. Sampai ada sutradara, produser yang memfasilitasi kan. Bahkan membuat dan merancang program-program yang sudah saya singgung tadi Bapak. Dan anehnya memang dalam konteks keindonesiaan banyak peminatnya. Jumlah penontonnya tinggi Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, iya cukup lama program itu ditayangkan di beberapa stasiun televisi swasta. Mari kita bandingkan. Film Yesus aja hanya bisa kita tonton di media televisi 1 kali setahun. Taruhlah 2 kali setahun ya. Di bulan Desember menjelang Natal dan juga Paskah. Itu pun jam tayangnya di atas jam 12. Kenapa? Karena jumlah penontonnya kalau ditaruh di bawah jam 12, jumlah penontonnya sedikit, ratingnya dikit katanya. Maka dibuang pembuangan sebenarnya itu ditaruh di atas jam 12. Saya mau nonton di atas jam 12. Paling-paling hanya beberapa orang saja, mungkin orang yang sulit tidur itu. Artinya yang sungguh-sungguh konsen menonton film ini sebelum orang itu kan sedikit kok. Tapi memang kadang-kadang masih ada juga 1 2 orang yang bertobat pada Kristus waktu mereka nonton film ini. Tapi yang saya katakan begini Bapak. Dunia ini lebih terbuka, itu mau saya, lebih terbuka ya terhadap karya pekerjaan dari iblis gitu loh saya. Daripada pekerjaan Tuhan. Itu. Media elektronik lebih terbuka, lebih welcome gitu loh. Menerima acara siaran yang di dalamnya ada muatan, ada maksud, ada ajaran daripada iblis. Lebih terbuka dibanding daripada film-film rohani. Dan memang orang Indonesia mayoritas lebih menyukai film sinetron yang muatannya ada keterlibatan iblis. Penontonnya lebih banyak menyukai dibanding daripada menyukai film Yesus yang luar biasa itu. Ini adalah tanda bahwa iblis luar biasa mengkapitalisasi, memperalat teknologi, termasuk media elektronik. Lalu yang berikutnya adalah okultisme. Ini adalah satu kekuatan yang diperoleh lewat magic atau istilah lainnya adalah ilmu hitam. Mereka mencari tekniknya dari segala sumber kekuatan gaib, juga dari segala bentuk perdukunan. Dan semua itu diteruskan lewat suatu inisiasi atau inisiatif upaya ya secara rahasia. Ya, tidak selalu terang-terangan. Imamat pasal 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Jadi di sini kita lihat sangat selalu tegas dan jelas Tuhan memberikan hukuman ganjaran bagi orang-orang pelaku okultisme. Ya, Tuhan katakan jangan ya berpaling percaya, bahkan mencari juga tidak boleh.
Yang berikutnya adalah ajaran dan praktik esotero okultisme. Prinsip dasarnya adalah analogi. Analogi ini perumpamaan, Bapak Ibu. Saya kasih contoh analoginya atau perumpamaannya. Kira-kira begini. Esoterisme berusaha memberikan keterangan tentang alam semesta. Itu dilakukan lewat suatu analogi. Contoh paling gampang. Bayi, waktu ada di dalam kandungan ibu, dia kan terhubung dengan tali pusar. Ini analoginya nih. Analogi dari esoterisme ini. Seorang bayi tersambung dengan tali pusar dengan ibunya. Mereka katakan demikian juga halnya. Kita manusia yang ada di dunia ini tersambung juga, terikat juga dengan atmosfer alam semesta. Ya, matahari, bulan, bintang, itu kira-kira ya. Itu analoginya. Nah, sebagaimana segala sesuatu yang terjadi pada si ibu berpengaruh pada si bayi. Nah, kalau ibu-ibu ini pasti lebih pengalaman. Waktu seorang ibu hamil lagi lapar pasti kan berpengaruh kepada janin yang ada dalam kandungannya kan kira-kira begitu. Nah, demikian juga halnya paham esoterisme ini mengatakan begini Bapak Ibu. Misalkan kalau terjadi gerhana matahari, itu pasti berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia ini. Oke, benar itu. Benar, memang berpengaruh. Nggak usah jauh-jauh. Tadi malam, kita tidak lagi dapat cahaya matahari. Pengaruhnya apa? Kita ada dalam zona kegelapan dan waktunya kita tidur. Lalu tadi pagi, bumi berputar lagi mengitari matahari, maka kita dapat matahari lagi. Dan sekarang kita beraktivitas. Ini contohnya bahwa memang kehidupan manusia di dunia ini dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia ini. Itu betul. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak yang menjadi masalahnya apa nanti. Saya sedikit bawa kita ke 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bahwa manusia itu terdiri dari unsur apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Oke ya. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh, jiwa, dan tubuh ini harus kita jaga. Harus kita rawat. Supaya tetap kudus, suci, berkenan sampai Tuhan Yesus datang. Roh, jiwa, dan tubuh. Eh, nah, persoalannya Bapak Ibu, ada orang mempertuhankan, menyembah, ya, apa yang ada di dunia ini. Sebut saja misalkan Jepang, mereka kan menyembah matahari. Mereka kan mempertuhankan matahari. Mengapa? Karena mereka menganggap matahari adalah sumber kehidupan. Matahari adalah sumber bagi mereka untuk dapat mendapatkan cahaya, mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan. Matahari itu memberikan mereka kesempatan untuk berapa? Berkarya. Akhirnya orang Jepang menjadikan matahari itu sebagai Tuhan. Dalam bentuk contoh yang lain, ada juga sebagian orang Kristen jadi mempertuhankan bulan, mempertuhankan bintang. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, anak-anak muda senang mempercayai ya makna daripada setiap arti dari Libra, Scorpio, dan segala macamnya. Karena sebagian orang Kristen mempertuhankan atau lebih mempercayai itu daripada apa kata firman Tuhan kan. Sehingga kalau pagi-pagi itu bukan firman Tuhan yang dibaca oleh dua, tapi yang dibaca adalah kira-kira bintangnya hari ini bicara apa. Ini yang jadi masalah maksud saya.
kita ingatkan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit atau yang ada di bumi. Artinya apa? Memang kita berhubungan dengan matahari, bulan, bintang, Mars, Jupiter, juga berhubungan dengan air, dengan tanah. Betul. Kita tidak menepis itu. Kita ada hubungannya dengan semua itu. Tetapi Tuhan bilang, janganlah engkau mempertuhankan itu. Karena itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Maka dikatakan, jangan membuat mereka menjadi apa? Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit untuk kita sembah. Nggak boleh. Jangan beribadah. Jangan menyembah kepada. Maka Tuhan bilang, sebab akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunanmu yang ketiga bahkan keempat. Ini masalahnya Bapak Ibu. Sehubungan dengan ajaran praktek esotero okultisme. Karena mempertuhankan benda. Karena mempertuhankan hasil ciptaan. Bukan mempertuhankan pencipta. Tuhan mau. Tuhan kita. Penyembahan kita. Hanya kepada dia seorang diri. Karena dia adalah sumber. Karena dia adalah awal. Karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada. Hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Jangan menyembah kepada matahari, bulan. Jangan. Jangan juga kita menyembah air. Walaupun tiap hari kita butuh minum, butuh air kan Bapak Ibu. Jangan. Jangan juga kita menyembah udara. Walaupun kita setiap waktu kita butuh oksigen untuk bisa bernapas. Tapi bila tetap penyembahan kita kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, praktik ini masih sering kali juga dilakukan oleh orang Kristen. Maka kita harus ingatkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Nah, esoterisme dan pengaruh dari roh jahat. Artinya begini, ada memang jenis esoterisme yang juga di dalamnya ada unsur kuasa kegelapan atau kuasa simbolis atau sihir. Kelompok ini mempropagandakan perkembangan kekuatan-kekuatan paranormal, energi berbagai macam tubuh, atau vision astral, yaitu pengalaman keluar dari tubuh atas keinginan diri sendiri. Ini sudah masuk dalam zona okultisme. Sudah pasti ini jahat di mata Tuhan, karena Tuhan hanya mau kita berpaut kepadanya, tidak kepada yang lain. Atau kita berusaha menjauh dari Tuhan, maka hanya akan ada usaha iblis yang akan menarik kita. Selain sekali lagi, waktu kita berusaha semakin jauh dari Tuhan, maka hanya akan ada usaha iblis yang sudah siap sedia untuk siap menerkam kita, menguasai dan mengendalikan kita. Masa di sinilah yang dimaksud dengan masuk di dalam ranah okultisme. Nah, maka untuk ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga harus kita pahami. Ya, maka kita harus mengingatkan iman kita itu seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan alam semesta alam. Allah Israel, jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Ya, jelas kok di sini. Jangan kita mudah mempercayai apa kata dukun, apa kata paranormal itu. Ya, jangan. Dan jangan mudah juga kita langsung tertipu dengan hasil-hasil karya yang sudah mereka lakukan. Jangan.
Karena semua itu adalah hanya kebohongan yang hanya menjerat, mengikat, memperdaya, merusak manusia. Itu